Shalom, selamat datang di channel YouTube kami. Pernahkah Anda mendengar tentang pekabaran tiga malaikat di dalam Alkitab? Tiga pesan surgawi yang penuh misteri dan kekuatan diungkapkan di masa akhir zaman. Apa sebenarnya pesan ini dan mengapa begitu penting untuk kita sebagai orang Kristen memahami hal ini? Mari kita pelajari bersama dan temukan makna mendalam di balik tiap kata dan bagaimana pesan ini bisa mengubah hidup Anda. Semoga kita bisa mengerti pembahasan ini, karena pengetahuan ini bisa menjadi kunci pemahaman kita akan masa depan. Saksikan sampai akhir dan biarkan pekabaran tiga malaikat membuka mata rohani Anda. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Pekabaran tiga malaikat terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayat 12. Apa saja pekabaran dari tiga malaikat ini? Mari kita lihat secara ringkas pekabaran tiga malaikat ini. Pekabaran tiga malaikat adalah pesan khusus dari Tuhan untuk orang-orang Kristen di akhir zaman. Pesan ini harus dibagikan kepada dunia dan akan mencapai puncaknya dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Pekabaran tiga malaikat ini muncul dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita lihat pekabaran malaikat pertama. Pekabaran malaikat pertama dapat kita lihat dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan demikian, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum." Ayat 7, "Dan ia berseru dengan suara nyaring, 'Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air.'" Malaikat pertama memberitakan Injil yang kekal dan menyerukan agar penyembahan yang benar kepada Allah sebagai pencipta dilakukan kembali karena waktu penghakiman telah tiba. Inilah inti dari pekabaran malaikat yang pertama, di mana malaikat yang pertama mengabarkan bahwa ada Injil yang kekal, Injil yang tidak pernah berubah, dan dia juga menyerukan agar supaya umat manusia kembali menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang telah menciptakan umat manusia, karena waktu penghakiman telah tiba. Pekabaran malaikat yang kedua terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 8. "Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, 'Sudah roboh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya.'" Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pekabaran malaikat kedua memperingatkan tentang semua bentuk penyembahan dan kepercayaan yang berasal dari manusia yang tidak sepenuhnya didasarkan pada firman Tuhan. Itulah sebabnya pekabaran malaikat kedua ini sangat penting, agar supaya kita diingatkan kembali, agar kita boleh menyembah Allah yang benar, dan kita boleh percaya, dan kita menjauhkan diri kita
dari penyembahan kepercayaan yang hanya berasal daripada manusia, dan itu tidak sepenuhnya berdasarkan firman Tuhan. Inilah inti pekabaran dari malaikat yang kedua. Bagaimana dengan pekabaran malaikat yang ketiga? Pekabaran malaikat yang ketiga bisa kita temukan di dalam kitab Wahyu pasal 14, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Di mana akhirnya malaikat ketiga memberitakan peringatan keras dari Allah untuk tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Mari kita lihat Wahyu 14 ayat 9 sampai 12. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pekabaran malaikat yang pertama memberikan informasi bahwa ada Injil yang kekal yang terus diberitakan kepada umat manusia, dan ada pemberitahuan supaya mereka boleh kembali menyembah Allah yang benar yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian dilanjutkan dengan pekabaran malaikat yang kedua, di mana menyatakan bahwa sudah roboh Babel, kota besar itu yang menyebabkan kekacauan, yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Dan pekabaran malaikat yang ketiga adalah di mana peringatan keras dari Allah supaya sebagai umat-umat Tuhan kita jangan sampai menyembah tanda binatang itu dan patungnya. Karena ketika kita menyembah itu artinya kita tidak menyembah Allah yang benar yang telah menciptakan kita. Kita menyembah manusia, kita tidak menyembah Allah yang benar, sehingga ancaman untuk kita adalah kalau kita menyembah patung binatang itu, maka penghukuman akan kita miliki. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebagai catatan, meskipun Alkitab secara simbolis menggambarkan pesan-pesan ini diberitakan oleh 3 malaikat, tetapi sebenarnya umat Allah atau gereja akhir zamanlah yang menyampaikannya kepada dunia. Itulah sebabnya tugas saya dan saudara untuk menyampaikan pekabaran 3 malaikat ini, agar supaya umat-umat Tuhan dipersiapkan supaya dapat mengabarkan Injil yang kekal, yaitu kebenaran Tuhan, dan diperkuatkan iman mereka dengan kebenaran itu, sehingga ketika tiba waktunya mereka tetap bertahan di dalam kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah tugas saya dan kita semua. Dan yang perlu kita ketahui adalah, selain itu, akan ada 2 kelompok yang nantinya akan muncul untuk menanggapi pekabaran ini. Siapa saja mereka? 2 kelompok ini, kelompok yang memilih untuk mengikuti firman Tuhan sepenuhnya, kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang memilih untuk mencampurkan ajaran-ajaran Alkitab dengan tradisi-tradisi manusia. Mereka ini adalah orang-orang yang
berkompromi, yang tidak sepenuhnya mengikuti firman Tuhan. Jadi hanya ada dua kelompok nanti yang akan menanggapi pekabaran tiga malaikat ini, yaitu mereka yang benar-benar mengikuti menuruti firman Tuhan sepenuhnya, dan mereka yang mencampurkan ajaran-ajaran Alkitab dengan ajaran-ajaran manusia atau tradisi-tradisi manusia. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita renungkan. Di manakah kita nantinya? Apakah kita akan termasuk kelompok yang ketakutan saat Tuhan datang karena kita mencampur adukan kebenaran firman Tuhan dengan ajaran-ajaran manusia? Atau kita akan berada di kelompok yang lain, kelompok yang ketika Tuhan Yesus datang, kita yang akan berseru, "Inilah Tuhan," yang kita nanti-nantikan? Jawablah dalam hati saudara-saudara sekalian. Namun saya berharap kita semua akan berada pada kelompok yang menantikan kedatangan Tuhan, karena kita benar-benar mengikuti, menuruti segala yang difirmankan Tuhan, dan kita tidak pernah mencampur adukan kebenaran firman Tuhan dengan tradisi-tradisi atau ajaran-ajaran manusia. Kiranya lewat pelajaran kita pada saat ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang pekabaran tiga malaikat ini secara khusus di video-video selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.